Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi bersama Ibu Resi Marliana dalam pembelajaran jarak jauh matematika kelas 8 semester genap. Coba kalian bayangkan sedang berada di kebun apel seperti ini. Wah, rasanya pasti menyenangkan sekali ya. Makanya kita harus selalu terus berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Sehingga kalian bisa beraktivitas keluar rumah tanpa rasa was-was. Dan juga bisa kembali ke sekolah, ketemu guru-guru kalian dan juga teman-teman kalian. Oke, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan lakukan 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, menggunakan masker ketika bepergian keluar rumah ataupun sedang kurang sehat. Yang kedua, rajin mencuci tangan selama kurang lebih 20 detik dengan sabun dan air yang mengalir. Jika sulit mendapatkan air, boleh juga menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing kurang lebih 1 hingga 2 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Ya, jadi jangan ikut nimbrung ketika ada kerumunan. Yang kelima, membatasi mobilitas dan juga interaksi sosial dengan tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak untuk keluar rumah. Oke, apa yang akan kita bahas kali ini? Yang akan kita bahas kali ini masih mengenai limas bagian kedua, yaitu mengenai volume dan luas permukaan limas. Tapi di sini kita batasi hanya limas segi 4 saja ya. Oke, sudah siap menyimak pembahasan dari Ibu? Siapkan catatan. Rumus-rumus yang bisa kalian pergunakan yaitu untuk mencari volume limas adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Ya, 1/3 dikali LA dikali TL. Di sini Ibu perjelas lagi tinggi limas. Yang mana sih tinggi limas itu? Perhatikan gambar berikut ya. Nah, ini ada limas segi 4, TABCD. T-nya adalah puncak limas. Ya, ini T adalah puncak limas. ABCD adalah alas limas. Nah, tinggi limas itu yang mana? Ya, ditarik dari puncak limas ke tengah-tengah alas atau tegak lurus dengan alas, itu yang disebut, ya, misalkan ini TE, itu adalah tinggi limas. Ya, jadi tinggi limas itu di sini adalah TE, bukan TB, TC, TD atau TA ya. Hati-hati dengan menentukan tinggi limasnya. Selanjutnya luas permukaan limas. Ya, di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang banyak sisi dari limas. Nah, untuk mencari luas permukaan limas, kita bisa gunakan rumus luas permukaan sama dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Ada juga yang menulisnya jumlah luas sisi tegak itu sebagai luas selimut. Ya, luas alas LA ditambah jumlah luas sisi tegaknya berbentuk apa di sini? Sisi tegaknya berbentuk segitiga ya. Jadi sifat dari limas sisi tegaknya pasti berbentuk segitiga. Tergantung dari segi berapa. Kalau segi 4 pasti
jumlah luas sisi tegaknya, ya, banyak luas sisi tegaknya ada 4. Makanya rumusnya jadi luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Segitiganya yang mana aja? TAB, TBC, TCD, dan satu lagi TAD. Oke. Nah, jika limasnya nanti alasnya berbentuk persegi, segitiga tegaknya ini pasti kongruen semua. Tapi jika alasnya nanti mungkin berbentuk jajar genjang atau berbentuk persegi panjang, segitiganya tidak sama semua ya. Jadi nanti rumusnya yang ini bisa dipecah kembali. Bukan 4 kali luas segitiga, karena segitiganya tidak sama semuanya. Oke, mungkin ini rumus ini lebih tepatnya berlaku pada limas persegi yang alasnya berbentuk persegi. Oke, kita lanjut ya. Untuk lebih paham, silahkan simak pembahasan soal-soal berikut. Contoh soal nomor 1. Sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi dengan panjang sisi 10 cm. Jika tinggi limas 12 cm, hitunglah yang A volume, yang B luas permukaan. Untuk mencari volume, jadi rumusnya 1/3 kali luas alas kali TL, tinggi limas. Tinggi limasnya ada. Nah, luas alasnya berarti tergantung bentuk alasnya. Alasnya berbentuk apa di sini? Persegi. Berarti bisa kita tuliskan volumenya sama dengan 1/3 kali luas persegi apa ya? Ya, sisi kali sisi dikali tinggi limas. Masukkan angkanya. 1/3 dikali sisinya 10 dikali 10 dikali 12 sama dengan, di sini masih banyak yang kemarin di video sebelumnya masih banyak yang keliru mengerjakan ini. Ini harusnya 3-nya ya. 3-nya dicoret dengan 12. Hasilnya berapa? 4. Jadi 10 dikali 10, 100 dikali 4, 4. Berarti hasilnya 400 cm kubik. Oke, mudah ya untuk mencari volume. Itu mudah. Tidak perlu digambar. Nah, untuk yang B, mencari luas permukaan. Rumusnya LA, luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Sini karena segitiganya semua kongruen ya, jadi kita bisa rumuskan 4 kali luas segitiga. Luas alasnya sisi kali sisi, karena berbentuk persegi, ditambah 4 kali luas segitiga, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Oke, perhatikan dulu gambarnya. Misal limasnya TABCD, di sini alasnya persegi dengan panjang sisi 10. Ini juga sama 10 ya, jadi semua panjang sisinya 10. Tingginya berapa? Tingginya diketahui di soal. Tingginya 12 cm. Oke. Berarti memasukkan ke rumus ini sisi dengan sisinya sudah ada ya, 10 dengan 10. Cuma permasalahannya di sini mencari tinggi segitiganya. Jadi tinggi segitiga yang dipakai bukan TO. TO ini adalah tinggi limas. Mungkin bisa kita ambil salah satu contoh segitiga yang kita pakai, segitiga tegaknya, yaitu yang TBC nih, yang samping sini ya, biar kelihatan. Kita gambar dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini merupakan tinggi segitiganya yang akan kita masukkan ke rumus T di sini. Oke. Siku-sikunya di sini. Perhatikan benar-benar ya pembentukan dari gambarnya.
Nah, ini kita misalkan E. Jadi perhatikan segitiga siku-siku TOE. Ibu pindah ya di bawah. Ibu pisah. Ini TOE. Jelas, jika ada segitiga siku-siku berarti berlaku teorema Pitagoras. Jadi untuk mencari tinggi segitiganya bisa digunakan teorema Pitagoras. Karena yang dicari adalah sisi miring, berarti T kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, hasilnya 169, diakarkan hasilnya 13. Nah, T ini yang kalian masukkan ke sini. Ya, jadi ini bukan tinggi limas, bukan 12. Jadi banyak yang mungkin kelirunya di situ. Jadi sisinya tadi 10, 10, masukkan 10 kali 10 ditambah 4 dikali 1/2 dikali alasnya, alas segitiganya yang ini 10 dikali tingginya yang 13 ini ya. Hasilnya sama dengan 100 ditambah, nah cara menghitungnya jangan sampai keliru, ini 2-nya bisa, boleh kalian coret dengan 10, boleh hasilnya 5 ya. Nah, jadi 4 dikali 5 dikali 13, hasilnya 260. 100 ditambah 260 jadi 360 cm persegi. Oke, jika masih kurang paham boleh diulang kembali ya videonya ya. Jadi ini mencari luas permukaan limas persegi. Lanjut contoh soal nomor 2. Ya, alas sebuah limas berbentuk persegi panjang dengan ukuran alas 7 cm dikali 10 cm. Jika tinggi limas 15 cm, berapa volume limas tersebut? Volumenya, rumusnya sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali TL, tinggi limas. Sama dengan, karena alasnya berbentuk persegi panjang, berarti rumus luas alasnya panjang kali lebar. Tinggal masukkan aja ya ke rumusnya ya. Berarti sama dengan 1/3 dikali 7 dikali 10 dikali 15, sama dengan 350 cm kubik. Contoh soal nomor 3. Alas sebuah limas berbentuk persegi, tinggi limas 18 cm. Jika volume limas 1350 cm kubik, maka tentukan panjang rusuk alas limas. Yang ditanya adalah panjang rusuknya ya. Ini kebalikan soal nomor 1 tadi. Kita tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi limas. Volumenya tulis 1350 sama dengan 1/3 dikali luas alasnya sisi kali sisi ya, atau ibu tulis langsung sisi kuadrat dikali tingginya, tinggi limasnya 18. Oke, perhatikan ini bisa disederhanakan ya. 18 dibagi 3 berapa? 6. Berarti sisi kuadrat sama dengan 1350 dibagi 6. Hasilnya 225. Karena ini masih sisi kuadrat, berarti kita akarkan. S sama dengan akar dari 225 yaitu 15 cm. Mudah ya, jadi ini kebalikan dari nomor 1 tadi. Oke, jadi untuk video kali ini pembahasannya hanya dibatasi pada limas segi 4, dan lebih khusus lagi adalah ada limas persegi dan persegi panjang. Mudah-mudahan paham ya. Jika masih kurang paham
Bisa diulang lagi, putar videonya. Oke, dan bisa tanya secara pribadi ke ibu jika masih kurang paham. Nanti kalian bisa cari soal-soal yang mirip dengan ini untuk menambah pemahaman kalian. Oke, pesan ibu, menang tidak selalu berarti menjadi yang pertama. Menang itu berarti kamu melakukan lebih baik dari yang pernah kamu lakukan sebelumnya. Oke, jaga diri, jaga keluarga. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.